Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, teman jumpa lagi dengan saya Amr Roslan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya teman-teman soal-soal cerita tentang perbandingan ya. Apakah itu senilai, berbalik nilai, ataupun soal-soal selainnya ya yang merupakan penerapan dari perbandingan. Nah, kita akan bahas juga ya teman-teman satu soal request ya dari salah satu rekan kita. Dan di akhir video juga teman-teman akan kita kerja lagi oleh seperti biasa 5 nomor sudah saya sediakan ya. Dan itu wajib dikerjakan. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sebagai langkah awal kita bahas dulu ya teman-teman soal request dari salah satu rekan kita. Nah, di sini pertanyaannya ya, dikatakan 300 kambing ya, itu dikasih makan 4 kali sehari. Maka pakan habisnya ini, ya pakan habis dalam 6 hari. Kalau kambingnya tinggal 60, maka dikasih makan 3 kali sehari ya. Yang ditanyakan berapa hari pakan tersebut akan habis. Ya, ini saya bingung dengan rumus stopnya. Boleh minta logikanya biar lebih kerasa logis di otak, biar masuk, ya biar paham ya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini ditanyakan di salah satu video yang pernah kita bahas ya, yaitu soal perbandingan yang menggunakan 3 variabel. Di situ saya memperkenalkan rumus stop ya. T itu adalah time, O adalah orang yang bisa juga diganti dengan binatang ya, tergantung apa yang diketahui di soal. Dengan P adalah produk yang akan dihasilkan. Dan rumus stop itu untuk kasus ini teman, itu tidak bisa digunakan ya, karena tidak diketahui produk yang akan dihasilkan. Ya, seperti itu. Ya, di sini malah diketahui time-nya itu 2 kali. Ada waktu yang digunakan untuk makan dengan ada waktu makannya 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Nah, jadi untuk kasus ini teman, saya memperkenalkan rumus terbaru dari rumus siluman ya. Saya bernama rumus Kamehameha ya, saya singkat dengan KMH. K ini adalah kambing ya, M adalah berapa kali makan dalam sehari, dan H adalah berapa lama pakan itu akan habis. Seperti ini. Jadi karena di sini ada 2 kasus, berarti kita bandingkan K1, M1, H1 ya, sama dengan K2, M2 dengan H2. Nah, kambingnya di sini 300, kemudian dikali berapa kali dia makan dalam sehari, 4 kali. Kemudian berapa lama dia habis, itu 6 hari. Ya, ini kambingnya yang kedua tinggal 60. Kemudian berapa kali dia makan? 3 kali sehari. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, kalau sudah kita masukkan seperti ini ya teman-teman, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Jadi di sini kita kali, tidak usah dikalikan ya ini. Ini kita tulis saja dulu, sebentar ada yang bisa dicoret-coret manja. Ini 60, di sini 3 sama dengan H2. Betul atau betul? Ya, bisa ya teman-teman. Kita bisa coret-coret manja yang bisa dicoret-coret manja. Misalkan 6 dengan 60 ya. Di sini sisa 1, di sini 10 ya. Yang masing-masing bagi 6. Terus 300 bagi 3 itu 100. Jadi 100 dikali 4 itu 400 dibagi dengan 10 ya. Maka itulah H2-nya. Yaitu sama dengan 40. Jadi kambing pakan itu habis selama 40 hari ke depan ya. Jadi tentu semua yang mungkin salah satu rekan kita sudah sementara menonton itu bisa dipahami ya. Kalau misalkan masih bingung, ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira jelas ya teman-teman untuk kasus ini. Oke, jadi ini rumus terbaru yang kita dapatkan dari rumus siluman, rumus Kamehameha ya. Oke, nah, oh teman-teman, sebelum saya ini ya lupa, jadi teman-teman yang misalkan mau mengakses ya, mau coba-coba Tryout SKD dari ini, soalnya ini diambil dari soal asli CPNS yang baru-baru, bisa akses ya link ini, kemudian gunakan kode promo Ruang Tentor ya. Oke, nah seperti biasa ya teman-teman, kita terlebih dahulu dengan kerja ya. Saya beri waktu 10 menit, dicoba dipahami. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, saya jalankan waktunya, selamat mengerjakan. Ya, oke, waktu habis ya. Saya kira tentu sudah mendapatkan pencerahan ya tentang soal nomor 31 ini. Coba kita lihat. Nah, di sini soalnya sebuah mesin produksi ya dapat menghasilkan 500 unit produk dalam waktu 8 jam.
Jika dua mesin lain dengan kapasitas yang sama ditambahkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 750 unit produk? Nah, ini yang bisa menggunakan rumus TOP ya. Ya. Dia adalah waktu 8 jam untuk sebuah mesin, berarti di sini 1, produknya di sini adalah 500. Ya. Jika dua mesin lain ditambahkan, berarti di sini yang 1 ditambah 2 jadinya 3. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Di sini T-nya ditanyakan. 750 ditempatkan di sini, ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Masih ingat ya polanya, teman-teman? Ini kita kali seperti ini. Ya. Kemudian, ya coba tidak usah kita kalikan ya. Cukup ditulis saja dulu. T dikali 3 dikali 500 sama dengan 8 dikali 1 dikali 750. Jadi T sama dengan 8 dikali 1 dikali 750 per ya 3 dikali 500. Kalau misalkan ada yang bisa dicoret-coret manja, dicoret manja. 3 dikali 5 kan 15 ya. Jadi 75 dibagi 15 itu dapatnya 5. Jadi T sama dengan 8 dikali 1 dikali 50. Itu dapatnya 400 ya. Betul atau betul? Kemudian di sini tinggal 100 ya. Ada 2 nolnya. Ya, jadi 400 dibagi 100 dapatnya adalah 4 ya. Jawabannya berapa? Bisa ya teman-teman dipahami? Ya, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 32 ya, silakan. Oke ya, waktu habis. Ya, bagaimana rumusnya teman-teman? Masih ingat? Rumus yang kita gunakan di sini adalah rumusnya Pak Bos ya. Oke, ini saya langsung berikan triknya saja ya. Kalau misalkan mau pakai cara panjangnya bisa disimak di video sebelumnya ini ya. Oke, jadi kita menggunakan rumus Pak Bos. Oke, jadi Pak ini adalah lamanya libur ya. O adalah orang, banyaknya orang semula, dan S adalah sisa hari yang digunakan. Banyaknya libur di sini adalah 5 hari. Kemudian banyaknya orang semula itu adalah 50 pekerja. Nah, kemudian sisa hari ya tinggal diperkurangkan saja ya. Awalnya kan 25 dikurangi dengan 15 hari bekerja. Dikurangi dengan lamanya libur 5 hari. Berarti 25 dikurangi 15 itu 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. Jadinya di sini 5. Ini bisa dicoret manja. Sisa 50 ya. Jadi jawabannya 50 orang alfa ya. Jelas ya teman-teman untuk nomor 32. Oke, nomor 33 ya, silakan. Ya, waktu habis ya. Coba kita lihat di sini soalnya. Soalnya di sini sebuah mobil dapat menempuh 20 km dan dengan 20 liter bahan bakar. Berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan jika mobil tersebut menempuh jarak 360 km? Jadi 240 kilo ini bisa ditempuh bisa menggunakan dengan 20 liter bahan bakar. Kalau misalkan bertambah jaraknya 360 ya. Ini bertambah jaraknya ya. Jadi kalau misalkan bertambah jaraknya berarti bahan bakar yang digunakan juga ya pasti bertambah ya. Nah, untuk kalau seperti ini tambah-tambah ataupun kurang-kurang itu termasuk perbandingan senilai. Yang cara kerjanya adalah dikali silang ya seperti ini. Jadinya 240 dikali X, 240 dikali X sama dengan 360 dikali 20. Jadi X sama dengan 360 dikali 20 per 240. Tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. 20 dengan 240 masing-masing bagi 20 ya. Di sini 1, di sini 12. Bisa ya? Jadi 360 bagi 12 dapatnya adalah 30 liter. Jawabannya bravo. Ya. Jelas ya, teman-teman? Baik, kita lanjut ke soal nomor 34. Silakan.
Oke, coba diperhatikan ya di sini sebuah pabrik mempekerjakan 30 orang untuk menyelesaikan pesanan dalam 15 hari. Jika pesanan ditambah menjadi 2 kali lipat dan harus diselesaikan dalam waktu yang sama, berapa jumlah pekerja tambahan yang diperlukan? Ini kita bisa menggunakan rumus stop lagi ya. Pi adalah waktunya 15 hari, O adalah 30 orang, banyaknya orang. Pi produk, ya anggaplah sebuah pabrik ini menyelesaikan pesanan, kita misalkan satu saja pesanan. Jika pesanan ditambah menjadi 2 kali lipat, berarti 2 kali 1, 2. Dan harus diselesaikan dalam waktu yang sama, berarti 15 juga. Ya, berapa jumlah pekerja tambahan yang diperlukan? Anggaplah di sini X ya. Caranya sama dengan tadi, kita kali seperti ini. Ya, oke. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik ya secara kekeluargaan. 15 dikali X dikali 1 sama dengan 15 dikali 30 dikali 2 ya. Jadi ini bisa dicoret manja atau kita bagi dulu. Kita bagi dulu ya. 15 dikali 30 dikali 2 sama dengan per 15 dikali 1. Ya. 15-nya dicoret manja ya. Jadi X sama dengan 30 kali 2 60 dibagi dengan 1 dapatnya 60. Jadi yang ditanyakan kan di sini tambahan pekerja ya, berarti tinggal diperkurangkan saja dengan orang semula. Jadi 60 dikurangi dengan 30 yang ini ya, itu dapatnya adalah 30. Jawabannya Charlie ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 35, silakan. Oke, waktu habis ya. Coba, jadi ini soal terakhir sebelum saya berikan oleh-oleh. Sebuah tim proyek terdiri dari 15 pekerja yang dapat menyelesaikan sebuah tugas dalam waktu 30 hari. Setelah 10 hari bekerja, 5 pekerja dipindahkan. Jadi kalau ada kata dipindahkan, apakah dipindahkan atau resign, itu juga saya punya rumus siluman ya, yang mungkin teman-teman semua sudah pernah coba di video sebelumnya ya. Berapa lama waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Masih ingat rumusnya teman-teman? W adalah, ya W sama dengan B dikali O per S dikurangi dengan B. Ya. B adalah sisa hari. Ya. O adalah orang semula. S adalah ya sisa orangnya. Ya. Jadi kita coba ya, sama dengan tinggal kita masukkan saja. B adalah sisa hari, jadi tinggal kita perkurangkan 30 hari dikurangi dengan 10 hari ya, karena dia sudah bekerja 10 hari. Itu 20 dikali O adalah banyaknya orang semula, 15 pekerja ya, per S adalah sisa orang. Ya, sisa orangnya ya, berarti 15 dikurangi dengan 5, itu dapatnya 10. Ya. Dikurangi dengan B yang sama di sini nilainya, berarti 20. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Nolnya bisa dicoret manja. 2 kali 15, 30. Dikurangi dengan 20, itu dapatnya adalah 10 ya. Jawabannya alfa. Oke teman-teman ya, ini 5 nomor ya, plus tadi soal request. Kita sudah bahas, kita sudah pelajari sama-sama. Untuk 5 nomor berikutnya adalah oleh-oleh yang wajib teman-teman semua kerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar ya. Oleh-oleh pertama yang ini ya, silakan dicatat ya, di apa yang diketahui dikerjakan. Ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh kedua. Ya, silakan dinikmati. Kemudian oleh-oleh ketiga. Ya. Terus oleh-oleh keempat. Dan yang terakhir adalah oleh-oleh kelima ya. Jadi silakan dikerjakan semua kelima oleh-oleh teman-teman, dan kirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Nanti kita koreksi, kita berikan kunci jawaban untuk mengetahui ya seberapa tingkat kemampuan dari teman-teman. Kalau bisa jangan menyontek ya, ya jangan menyontek, maksudnya kerja masing-masing ya, seperti itu. Nanti kita bantu perbaiki kalau misalkan ada yang masih kurang tepat, nanti kita luruskan ya. Tapi kalau misalkan didiskusikan dengan rekan kita, itu bisa tidak apa-apa. Ya, saya kira itu saja teman-teman.
Baik, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di video selanjutnya. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Semoga tahun ini bisa lulus tes ya pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.